Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 1 subtema 2 di tema 2 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah gangguan pernapasan pada manusia. Kemudian dilanjutkan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Kedua materi ini akan kita bahas secara tuntas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama seperti yang tadi sudah saya utarakan di awal ya, gangguan pernapasan pada manusia. Materi ini bermuatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Gangguan-gangguan pada pernapasan itu terdiri dari yang pertama faktor lingkungan dan faktor fisik, selain dari bibit penyakit itu sendiri. Jadi ada dua ya, faktor lingkungan dan faktor fisik. Adapun penyebabnya, penyakit yang ditimbulkan atau penyakit yang dirasakan pada setiap manusia itu beda-beda antara setiap orang dengan orang yang lain, tergantung daya imunitas yang dimiliki dari tubuh seseorang itu sendiri. Yang pertama yang disebabkan karena bibit penyakit, karena virus, karena imunitas kita kurang. Yang pertama adalah penyakitnya yang ditimbulkan adalah flu. Nah, flu itu bersin-bersin ya, nama biasanya yang kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita merasakan flu bersin-bersin, nah itu adalah pada dasarnya karena penyebabnya adalah bibit penyakit. Lalu tuberkulosis atau TB, ini juga penyakit yang disebabkan bibit penyakit. Lalu flu burung yang sekarang sudah agak menghilang ya di Indonesia, yang waktu awal-awal banyak gencar, nah sekarang udah mulai menghilang. Kemudian bronkitis, nah ini pernapasannya kita terganggu nih kalau kita memiliki penyakit atau mendapatkan penyakit bronkitis. Yang kelima adalah pneumonia. Nah ini penyakit yang disebabkan karena bibit penyakit, baik itu virus maupun sejenisnya ya. Jadi pneumonia ini adalah gangguan pernapasan yang dialami seseorang disebabkan karena bibit penyakit. Nah, ini hal-hal penyakit yang harus kita hindari yang dengan cara mencegahnya, dan kita harus menjaga imunitas tubuh kita agar tetap kuat, sehat, bugar tubuh kita, maka kita terhindar dari penyakit-penyakit ini. Lalu yang kedua adalah penyakit yang disebabkan karena faktor lingkungan seperti pencemaran udara. Jika kita berada di lingkungan tempat tinggal kita, itu pencemaran udaranya sangat besar, maka kita akan mendapatkan hadiah berupa penyakit, yang penyakit ini menimbulkan efek yang terus-menerus sebenarnya. Seperti yang pertama adalah asma, sesak napas, bernapasnya agak susah. Ini karena bisa jadi pencemaran udara yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ini penyakit yang akan menimbulkan penyakit turunan kepada anak cucu kita. Yang pertama, asma. Yang kedua adalah emfisema. Nah, ini juga penyakit yang cukup berbahaya ya. Ketika kita mendapatkan penyakit ini, maka harus kita hindari ini. Lalu yang kedua adalah kanker paru-paru. Jadi paru-paru kita sudah mengalami kerusakan yang menyebabkan paru-paru kita mendapatkan kanker. Nah, ini harus kita hindari ketika kita berada di pencemaran udara lingkungan sekitar kita. Maka solusinya apa? Ketika kita berada di lingkungan dengan pencemaran udara yang tinggi, baik di rumah atau saat kita bepergian mendapatkan pencemaran udara, maka kita harus menggunakan yang pertama adalah masker. Jadi mencegah kita ya dari penyakit-penyakit bahaya seperti ini. Dengan masker kita mencegah udara yang masuk, udara yang kotor di lingkungan sekitar kita atau di tempat kita bepergian, maka udara yang masuk ke tubuh kita, maka udaranya menjadi udara yang bersih. Jadi
terlindungi dari udara yang kotor. Lalu yang ketiga adalah dengan faktor fisik. Nah, faktor fisik adalah berupa kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir, atau di bahasa sederhananya adalah cacat bawaan. Jadi ketika lahir, seseorang itu sudah mengalami cacat bawaan, dan ini membedakan ya antara satu dengan yang lainnya. Bisa jadi karena ketika ibu yang melahirkan, ketika dia mengandung, ketika hamil, dia kurang mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, atau pada dasarnya si ibunya juga mengalami gangguan dari pernapasan itu sendiri. Nah, tiga hal ini adalah tiga hal penyakit macam-macam gangguan pernapasan, dan ini merupakan penyebab pernapasan kita terganggu. Oleh karenanya kita harus terhindar atau menghindari dari penyebab-penyebab gangguan pernapasan ini. Lanjut kita ke materi yang kedua, adalah mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Materi ini bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan kita tanyakan. Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin kita ketahui. Jadi setiap kita membaca teks, membaca bacaan yang di dalamnya ada informasi, maka kita bisa menggunakan cara selain membaca itu sendiri, kita membuat sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan itu pada dasarnya kita menggunakan konsep, di mana konsep pertanyaannya adalah 5W plus 1H. Seperti gambar awan yang di sebelah kanan ya, bagian bawah. 5W plus 1H ini konsep umum yang harus kita pahami, karena penjabaran dari 5W plus 1H ya kata tanya ini semuanya ya, karena 5W itu plus 1H itu adalah singkatan dari pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk bahasa Inggris. Tapi kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, maka jadilah pertanyaan ini: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, kata tanya yang pertama adalah apa. Apa itu menuntut penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Bendanya itu benda apa. Nah, itu pertanyaan dari kata tanya apa. Kemudian yang kedua, kata tanya di mana. Di mana itu menuntut jawaban untuk menyebutkan atau penjelasan tentang tempat. Tempat terjadinya, tempat pelaksanaannya. Yang ketiga adalah pertanyaan kata tanya kapan. Kapan itu berarti menuntut jawaban untuk menyebutkan atau menjelaskan tentang waktu. Waktu terjadinya peristiwa itu kapan ya. Keempat, kata tanya siapa. Ini menuntut kewajiban dari jawabannya adalah penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Jadi si tokoh itu namanya siapa, memiliki jabatan apa, atau pekerjaannya sebagai apa. Selanjutnya adalah kata tanya mengapa. Mengapa ini dituntut atau menuntut jawaban, di mana jawabannya itu menyebutkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Yang keenam ya, kata tanya bagaimana. Adalah pertanyaan yang menuntut keterangan cara atau proses, di mana selain keterangan cara atau proses, menunjukkan juga menuntut penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Nah, ini penting ya. Kalau pertanyaannya bagaimana, maka dia jawaban yang bisa kita berikan dalam posisi apa? Keterangan cara atau proses, ciri-ciri, atau penjelasan karakter tokoh. Lalu yang terakhir, yang ketujuh ya, pertanyaan berapa, yang menuntut jawaban menunjukkan jumlah atau banyak benda. Nah, dari sini mudah-mudahan kita sudah terpikirkan oleh kita ketika kita mau menggunakan membuat sebuah pertanyaan dengan kata tanya seperti ini: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Jadi
kata tanya yang tadi barusan saya sebutkan, ini macam-macamnya menuntut berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan ini juga kita dapat lakukan untuk mendapatkan penjelasan atau uraian dari bacaan dari teks yang kita baca. Mudah-mudahan kita bisa membuat pertanyaan yang benar-benar ingin kita dapatkan dari bacaan yang kita peroleh. Berikut ada contoh ya. Nah, misalkan di sini bacalah teks berikut. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, dari uraian paragraf ini, dari cerita tentang pernapasan ikan, ini kita bisa buat sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang di dalamnya bisa kita buat ya. Di sini ada contoh, misalkan kalau informasinya kita mau memperoleh ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air, maka kita bisa menggunakan kata tanya apa dan di mana. Misalkan, di manakah ikan dapat hidup? Maka jawabannya di air. Kalau apa ya, apa juga termasuk. Nah, bisa kita menggunakan kalimat tanya apa. Lalu yang kedua, informasi yang kita peroleh bisa ikan bernapas menggunakan insang. Ini bisa pertanyaannya atau kalimat tanyanya bisa menggunakan apa dan bagaimana. Contoh, kalau menggunakan kata tanya apa, misalkan ya, saya contohkan satu. Apakah yang digunakan ikan untuk bernapas? Nah, jawabannya adalah insang. Nah, itu contoh ya. Contoh di mana kalau informasi yang kedua ini kita peroleh bisa menggunakan kalimat tanya apa. Sedangkan untuk informasi yang ketiga, di sini kita peroleh ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Saya gunakan kalimat bagaimana misalkan. Di sini kan bisa menggunakan kalimat apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Saya contohkan dengan kalimat tanya bagaimana. Bagaimana proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida pada tubuh ikan misalkan. Maka jawabannya ini. Ya. Inilah 3 informasi yang bisa kita peroleh, kita tarik dari bacaan teks pernapasan ikan dengan menggunakan kalimat tanya yang seperti ini ya. Dimana kita tadi sudah membahas kalimat-kalimat tanya dengan menggunakan konsep 5W plus 1H. Mudah-mudahan kamu sudah paham dari materi ini dan kamu bisa mempraktekannya. Setelah kamu menyaksikan video ini dari materi pertama hingga materi kedua, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut, di mana soal ini terdiri dari 4 soal dan latihan ini diambil dari soal-soal pada video pembelajaran kali ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat, dan juga jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Ulanglah kembali video ini dari awal hingga akhir ketika kamu menemukan kesulitan dalam jawaban yang ingin kamu peroleh. Demikianlah pembahasan ini, pembahasan pembelajaran 1 subtema 2 di tema 2 kelas 5 SD. Mudah-mudahan dapat memahami dan menambah pemahaman kamu akan materi yang tadi sudah saya utarakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.